Nah, oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah logo yang bagus untuk toko ikan hias. Jadi setelah kita membuka toko ikan hias atau sebelum kita membuka toko ikan hias, sebaiknya kita membuat logo. Tujuannya untuk branding ya, untuk mempopulerkan toko kita. Karena kalau nanti tidak membuat logo itu, nanti produk kita itu dianggap produk yang sama dengan produk yang lain. Nah, dengan branding ini nanti kita akan mempunyai semacam keistimewaan. Misalnya ayam goreng A. Nah, yang sudah terkenal, misalnya brandingnya sudah terkenal, itu kan mempunyai rasa yang khas atau mempunyai ciri khasnya sendiri. Walaupun banyak juga ayam goreng yang lain, tetapi si ayam goreng itu mempunyai ciri khasnya. Begitu juga toko ikan hias. Nah, sebaiknya kita membuat logo agar nanti kita bisa mempunyai ciri khas. Nah, bagaimana cara membuat logo itu? Kita bisa lihat dari logo-logo yang sudah senior ya, maksudnya yang sudah tua, yang perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun, bahkan mungkin usianya itu mungkin lebih tua dari kita ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu membuat logo yang sederhana, alasannya agar mudah diingat. Nah, biasanya orang-orang yang masih pemula itu membuat logo itu sangat ribet. Cocoknya itu kalau menurut saya bukan untuk logo, tetapi untuk desain baju. Jadi membuat gambar ikan yang ribet banget, warnanya yang banyak sekali, sehingga orang akan susah untuk mengingatnya. Kemudian tulisannya kecil. Nah, bisa kita lihat di sini logonya itu sangat sederhana ya. Yang pertama misalnya kayak produk ini yang Nike gitu, itu kan hanya semacam tanda centang saja. Walaupun dulu awal-awal masih ada tulisan Nike-nya ya, tapi karena produk ini sudah terkenal, cukup dengan tanda centang aja dia sudah orang sudah tahu. Begitu juga yang Twitter. Nah, cukup gambar burung aja sudah tahu. Nah, selain itu juga logo yang sederhana, warnanya juga sederhana. Misalnya hanya memakai satu warna, atau paling banyak itu biasanya kalau logo yang sudah besar itu 3 warna ya. Contohnya seperti Twitter itu hanya memakai satu warna aja, biru. Kemudian McDonald itu hanya tulisan M saja, tidak perlu gambar ayam goreng atau apa, cukup M saja. Orang udah tahu, oh ini produk, nama produknya itu McDonald, nama perusahaannya. Nah, orang sudah tahu, cukup M dan warnanya simple aja. Tidak perlu dibikin kayak pelangi, misalnya Magic Quibinium kan merah, kuning, hijau dan sebagainya, tapi cukup warna kuning sudah orang sudah tahu. Kemudian kita cek lagi, misalnya seperti ini ya, misalnya mobil. Nah, itu orang sudah tahu. Kemudian Adidas. Nah, cukup membuat logo yang strip 3 itu orang sudah tahu kalau itu Adidas. Starbucks juga warnanya simple kan, biarpun gambarnya agak ribet tapi warnanya simple, cukup biru sama hijau sama hitam saja. CNN. Nah, jadi intinya tidak perlu membuat yang ribet untuk logo, karena tujuannya agar orang mudah mengingat. Bisa dilihat di sini logonya sangat mudah. Nah, kalau perbedaan logo zaman dulu itu, kalau orang bikin logo itu ribet, tetapi kalau logo zaman sekarang itu dibikin sesimpel mungkin agar orang mudah mengingat, karena mereka akan banyak sekali sesuatu yang harus diingat. Nah, jadi jangan membuat mereka itu untuk semakin susah mengingat. Jadi buatlah logo yang simpel-simpel saja, seperti contoh di sini. Nah, sini kan kita tidak perlu, walaupun tidak ada tulisannya, kita sudah tahu ini produk Starbucks. Kemudian yang G itu produk Google. Kemudian yang
merah sama apa ini, merah sama biru putih itu, oh ini produk dari Pepsi dengan logo tersebut saja yang sederhana saja. Misalnya kalau yang Starbucks itu dia tidak menyimbolkan kopi, tidak ada gambar kopi di situ, tapi sudah tahu oh ini tentang produk kopi. Kemudian yang Pepsi itu kan tentang minuman bersoda. Nah, cukup dengan logo merah putih dan biru itu, logo merah putih dan biru itu orang sudah tahu kalau itu adalah produk minuman bersoda. Jadi seperti itu, buatlah yang simpel-simpel saja. Seperti ini, gambar kerang itu kan kita sudah tahu oh ini produknya adalah itu logo apa, semacam bahan bakar ya, apa, pom bensin ya, logo Shell ya. Nah itu kan tidak ada hubungannya dengan tidak gambar minyak ya, maksudnya seperti jerigen atau gambar pom bensin. Cukup dengan gambar kerang itu orang sudah tahu oh ini perusahaan minyak. Jadi seperti itu. Jadi logonya dibuat sangat simpel. Contohnya misalnya yang terbaru, misalnya logo Juventus misalnya, Juventus. Nah ini kan terbaru, nggak usah lah kita lihat ini. Nah, berkembangnya kan logo Juventus kan makin dibikin sesimpel mungkin. Misalnya contohnya dulu kan logonya seperti apa ya. Nah ini contohnya. Nah dulu kan logonya sangat ribet kan, jadi ada yang gambar kuda, gambar ini. Nah akhirnya lambat laun logonya dibikin sangat simpel, hanya cukup dengar J saja. Nah ini J yang pojok bawah paling terakhir itu, paling kanan ya. Nah dari makin tahun ke tahun itu logo akan dibuat sesimpel mungkin, tidak perlu gambar kuda jingkrak lagi. Orang sudah tahu itu apa julukannya, itu adalah kuda jingkrak si Juventus itu. Nah tetapi karena itu logonya dibuat sesimpel mungkin agar mudah diingat. Jadi cukup membuat J saja di situ, apa, garis yang seperti menyerupai huruf J. Jadi semakin lama itu logo akan semakin dibuat mudah diingat ya, karena semakin lama ini kehidupan kan semakin rumit, jadi banyak yang harus diingat. Jadi si pihak Juventus ini mungkin tahu bahwa oh gimana kalau kita membuat logo yang mudah diingat. Jadi dia membikinnya dengan cukup ini saja, J saja. Nah jadi itu kesimpulannya, jadi buatlah logo yang simpel saja agar mudah diingat. Kemudian warnanya juga yang tidak perlu banyak warna. Misalnya cukup di sini 3 warna saja minimal, karena kalau lebih dari itu orang akan susah mengingatnya. Kalau misalnya di atas 4 atau 5 warna itu orang akan susah mengingatnya. Nah kemudian apa sih tujuan membuat logo? Nah tujuan membuat logo itu yang membangun itu tadi, citra atau keyakinan atau prestige ya, prestige maksudnya. Nah jadi misalnya kalau kita sudah terkenal, itu produk kita maksudnya, nah nanti selamanya itu orang akan percaya sama produk kita. Jadi misalnya yang punya usaha itu misalnya dia telah tiada ya, misalnya dia itu sudah telah tiada. Nah selama dia mempunyai branded atau mempunyai karya yang dia ciptakan itu, logo yang dia ciptakan atau perusahaan yang telah dia ciptakan itu, dengan logonya itu, misalnya nama perusahaannya itu adalah toko ikan hias saja, namanya adalah Toko Abadi. Nah pasti orang akan mengingat toko abadinya daripada si nama orangnya. Misalnya nama orangnya adalah Tony. Nah misalnya Tonynya sudah meninggal, nah si toko abadinya itu masih tetap terkenal dan masih tetap akan banyak pelanggannya. Beda kalau orang menciptakan lebih terkenal orangnya daripada usahanya ya. Misalnya
Tony. Nah, Tony yang punya toko itu misalnya meninggal, nah nanti pasti usahanya lambat laun akan tenggelam karena orang lebih mengenal si Tony, lebih mempercayai si Tony itu. Nah, ketika usahanya itu meninggal kemudian dikelola oleh misalnya keluarganya atau orang yang bekerja sama dengan dia, pasti toko itu akan kehilangan pelanggan yang selama ini setia padanya itu karena citra dari orangnya, bukan citra dari produknya itu ya. Jadi telanjur membeli karena itu tadi citra dari orangnya yang itu akan bisa kehilangan pelanggan jika si orang itu suatu saat meninggal ya. Nah, jadi itu. Nah, sebaiknya membuat logo itu ada maknanya ya. Jangan asal-asalan. Misalnya seperti ini. Misalnya bisa dilihat itu kan logo. Misalnya seperti membuat logo dengan simbol angka 8 itu tujuannya apa? Misalnya biar rezekinya tidak terputus. Nah, bisa dilihat ini kan logonya sangat simpel. Misalnya tentang WhatsApp misalnya, ini kan hanya gambar telepon saja. Kemudian nah, misal logo Glovis ini kan sangat simpel aja, jadi tidak ada gambar yang ribet-ribet. Jadi kalau kita punya usaha sebaiknya kita membuat logo, karena logo untuk produknya itu pasti logonya akan pasti produknya itu akan tetap abadi. Contohnya seperti Steve Jobs itu kan mendirikan Apple. Kemudian Steve Jobs-nya itu meninggal. Nah, produknya itu masih tetap berdiri sampai sekarang ya, si Apple-nya itu, dan masih tetap besar ya. Nah, jadi itu salah satu keuntungan kenapa harus membuat logo atau membranding produk kita itu, yaitu biar nanti usahanya itu tetap berkembang dan bisa nanti diwariskan ke anak cucu kita nanti. Jadi biarpun nanti si perintisnya itu telah tiada, nah masih bisa nanti diteruskan. Seperti usaha banyak sekali di sini ya. Misalnya ada gudeg Yujum, nah itu kan masih bisa diteruskan ke warganya itu, ke cucu-cucunya. Jadi seperti itu tujuan untuk kenapa harus membuat logo dan kenapa logonya harus dibikin simple, agar itu tadi mudah diingat. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.